Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Kembali lagi pada hari ini kita bertemu untuk mata pelajaran PPKN pada tema yang ke-8, subtema yang ketiga. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang masih kami terima hingga pada pagi ini. Ya Tuhan, kami akan mulai belajar. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kami sehingga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi perkembangan diri kami untuk masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada video kali ini kita belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, upaya pelestarian lingkungan pada muatan PPKN. Materi kita pada hari ini, keberagaman jenis usaha masyarakat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, setelah mendengar penjelasan guru, siswa mampu memahami keberagaman jenis usaha masyarakat. Yang kedua, dengan mencoba, siswa mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan keberagaman jenis usaha masyarakat. Mari kita mulai dengan materi kita, keberagaman jenis usaha masyarakat. Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, kondisi geografis Indonesia yang beragam. Kedua, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Ketiga, kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Keberagaman jenis usaha di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakatnya karena setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Perbedaan jenis usaha mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerja sama sehingga dapat memberikan keuntungan banyak pihak. Mari perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar yang ketiga. Kamu boleh melihat gambar pertama itu berupa petani sedang panen kapas. Gambar kedua, produksi dari kapas itu berupa kain ya, atau bahan baku untuk membuat pakaian seperti gambar yang ketiga. Nah, ketiga gambar tersebut menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat di dalamnya. Berikut ini merupakan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tersedianya semua kebutuhan barang dan jasa. Keempat, terciptanya lapangan kerja baru untuk masyarakat. Dan yang kelima, memudahkan masyarakat mendapatkan barang dan jasa. Lalu bagaimana sikap kita untuk menghargai usaha atau pekerjaan orang lain? Untuk menjalankan usahanya, setiap jenis usaha memerlukan orang lain agar dapat terus beroperasi. Untuk menjaga hubungan tersebut tetap berlangsung, maka setiap orang harus membina hubungan baik satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan orang lain. Berikut ini adalah contoh cara menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Yang pertama, membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua juga membayar upah pegawai tepat waktu. Contoh ketiga, memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih.
Contoh yang keempat, melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, demikian tadi penjelasan tentang menghargai pekerjaan atau hasil usaha orang lain dan juga tentang beragam usaha masyarakat. Selanjutnya, kamu akan ditugaskan untuk mengerjakan tugas dengan menjawab pertanyaan yang pertama. Tuliskan 3 faktor yang mempengaruhi keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat. Tugas yang kedua, tuliskan 3 manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Tugas yang ketiga, tuliskan 4 cara menghargai usaha dan pekerjaan orang lain. Silakanlah kamu kerjakan tugas kamu di buku PS tematik pada muatan PPKN. Setelah itu, kumpulkan di Google Classroom tepat waktu. Nah, anak-anak, terima kasih kamu telah memperhatikan pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami hingga pada pagi ini. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kami, sehingga apa yang kami kerjakan berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.